Saat lahir kehidupan berkembang, kau akan mendapati dirimu hidup dalam kesusahan. Lalu esoknya muncul kebahagiaan. Selamanya akan seperti itu. Ibarat roda yang berputar, tawa dan sedih akan terus mengitari. Tugas kita hanyalah menjalankan peran dengan lebih baik tanpa terbawa emosi. Makin dewasa memang harus semakin banyak yang dipahami tentang bagaimana itu kesedihan dan seperti apa itu kebahagiaan. Tentang hal apa yang membuat kamu sedih dan hal apa yang membuat kamu bahagia. Aku ingin bercerita sedikit tentang hati yang sempit. Saat hati kamu sempit, sekecil apapun yang namanya kesedihan, sekecil apapun yang namanya masalah, itu akan terasa sangat menyakitkan. Tapi saat kita punya hati yang lapang, kita akan jauh lebih baik lagi saat menyikapi suatu masalah. Untuk kamu yang sedang sempit hatinya, galau pikirannya, harimu bisa saja mendung di antara cerahnya mentari. Air matamu tertahan dan nyaris jatuh di antara tawa riang teman-temanmu. Dan hatimu terasa sempit di antara lapangnya bumi. Hidup memang seperti ini. Kadang kita itu ngerasa bahagia, kadang kita itu ngerasa sedih. Bisa jadi hari ini kamu sedih, padahal kemarin-kemarin kamu selalu bahagia. Bisa jadi hari ini kamu tidak memiliki apapun, padahal kemarin kamu memiliki segalanya. Dan bisa jadi juga saat ini kamu sendirian, padahal kemarin banyak orang yang menemani kamu. Mulai sekarang, berhentilah fokus pada kesedihan. Karena itu hanya akan menguras emosi. Berhenti meratapi diri di atas tempat tidur dan cobalah untuk melihat dunia luar. Akan kamu dapati orang-orang yang hidupnya jauh lebih tidak nyaman daripada dirimu saat ini. Yang cobaannya jauh lebih besar, namun ia tetap bertahan. Ujian besarmu hari ini itu bisa jadi tidak sebesar orang-orang di luar sana. Pasti ada orang yang ujiannya lebih berat daripada kamu, tapi dia gak seberisi kamu. Gak banyak yang dikeluhkan. Bagaimana bisa orang itu seperti itu? Hebat kan? Aku pernah mendengar seorang motivator mengatakan, saat kita memiliki masalah yang besar, saat kita ada di suatu kondisi yang tidak menyenangkan, yang pertama kita lakukan adalah bersabar dan menerima itu. Bukan buru-buru mencari solusinya di saat keadaan kita nggak tenang, akhirnya malah kita menimbulkan masalah baru. Bukannya masalah itu selesai, malah kita punya masalah baru. Karena saat kita mencari solusi, kita dalam keadaan yang gak tenang. Jadi terima aja dulu masalahnya, lalu pikirkan jalan keluarnya. Ada beberapa masalah itu malah yang lebih baik didiamkan aja, dan itu akan lewat begitu aja. Kamu hanya perlu bersabar atas itu semua. Di balik layar kehidupan memang selalu begitu. Di balik usahamu ada jutaan orang yang jauh lebih susah. Di balik senangmu ada juga jutaan orang yang jauh lebih bahagia. Agar kita itu selalu merasa berlebih. Ujian akan selalu datang silih berganti seperti anak tangga dalam menaiki level kehidupan. Kadang juga capek ya, kadang juga ingin nyerah, kadang ngerasa kok gini banget ya ujiannya. Saat kita hanya terus melihat ke atas, kita tidak akan pernah bersyukur akan apa yang terjadi hari ini. Tapi saat kita melihat yang
lain, ada kok yang ternyata lebih susah. Saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, bukan berarti kita itu ingin menjatuhkan orang lain atau merasa lebih baik daripada orang lain. Cuman hanya agar diri kita itu ngerasa lebih bersyukur lagi atas hidup yang saat ini kita jalani. Semakin kamu tidak menerima keadaan kamu, semakin kamu akan merasa sakit dan masalah akan terasa sangat besar. Hati yang sempit itulah yang membuat kamu semakin tidak nyaman dengan kehidupan kamu saat ini. Setiap kita itu akan diuji dengan kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan itu berupa rasa bahagia untuk menguji seberapa jauh rasa syukur kita kepada Tuhan. Seringkali kan kita lupa sama Tuhan saat kita merasa bahagia, dan kita terus mencari Tuhan saat kita merasa sedih akan kehidupan yang kita jalani. Keburukan itu kadang kita itu nggak tahu ya, saat kita diuji dengan rasa sakit dan kita ikhlas, kita sabar menerima sakit itu, Tuhan sedang mengampuni dosa-dosa kita. Kita hanya nggak pernah tahu, dan kita hanya dengan egoisnya menyalahkan Tuhan akan hal yang kita alami. Ujian bukan hanya tentang hal-hal yang berbau dramatis, namun juga yang beraroma bahagia, sebab banyak orang yang bahagia hingga membuat lalai kepada Tuhannya. Jadi, buat kamu yang saat ini ngerasa hati kamu kok sempit, kamu ngerasa galau, kamu ngerasa sepi di tengah keramaian, kamu ngerasa dunia kamu terbatas, ingatlah selalu bahwa kamu tuh punya Tuhan yang maha besar daripada masalah kamu. Kamu punya Tuhan yang akan selalu melindungi kamu. Katakan kepada masalahnya bahwa kamu tuh punya Tuhan yang maha besar. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam saat Tuhan itu udah ngeliat betapa berusahanya kamu, betapa berdoanya kamu agar kamu tuh bisa keluar dari masalah ini. Maka dari itu, terima setiap hal yang udah terjadi dalam hidup. Dan sadari bahwa memang kesedihan dan kebahagiaan itu kayak roda yang berputar, dia akan datang silih berganti.